Sejarah latar belakang Sultan Hamid II Al-Qadri ini adalah pengkhianat, bukan pejuang, pengkhianat bangsa Indonesia. Dia pada tahun 49 ketika Indonesia berdasarkan KMB menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Tahun 50 kan rakyat menginginkan menjadi negara kesatuan. Dia tidak happy, tidak senang. Tuding perancang Garuda Pancasila pengkhianat bangsa, Hendro Priyono resmi dilaporkan. Tuding perancang Garuda Pancasila pengkhianat bangsa, Hendro Priyono dibantah keras. Gelora News. Dunia maya di tanah air kembali digegerkan dengan adanya cuplikan video yang menampilkan wawancara diduga mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, AM Hendro Priyono, yang mengatakan bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat bangsa. Video yang berdurasi 6 menit tersebut juga diunggah ke kanal YouTube Agama Akal TV dengan subjudul Pengkhianat. Kok mau jadi pahlawan? Begitulah Part 1 Hendro Priyono. Kalau saya tidak berlebihan mengingatkan sejarah atau latar belakang Sultan Hamid II Al-Qadri ini, dia adalah pengkhianat, bukan pejuang, pengkhianat bangsa Indonesia. Begitu kata Hendro di video tersebut yang sebelumnya menyatakan gencarnya pesan lewat WhatsApp dan media sosial tentang pengusulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Setelah beredarnya video tersebut, Ketua Yayasan Sultan Hamid II Ansari Dimyati langsung membuat bantahan dan klarifikasi bahwa pernyataan AM Hendro Priyono yang disampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Agama Akal TV tidak benar. Bahwa pernyataan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono yang mengatakan bahwa Sultan Hamid II pengkhianat bangsa itu tidak benar, dan atas pernyataan tersebut mengundang reaksi warga Pontianak dan Kalimantan Barat. Demikian kata Ansari Dimyati kepada sejumlah wartawan pada Minggu 14 Juni 2020 di Pontianak. Dia melanjutkan bahwa Sultan Hamid II adalah seorang pejuang yang ikut mengisi kemerdekaan di negeri ini dan banyak jasa-jasa beliau yang telah disumbangkan untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti kecintaannya terhadap negara Indonesia, Sultan Hamid II telah merancang lambang burung Garuda. Jadi tudingan mantan AM Hendro Priyono yang mengatakan bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat bangsa tidak benar, karena kami memiliki bukti dan sejarah tentang Sultan Hamid II. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, SY Amin Muhammad, menyayangkan pernyataan Hendro Priyono itu yang dikenal sebagai salah seorang tokoh nasional. Seorang tokoh nasional seharusnya ketika menyampaikan pernyataan itu mempersatukan anak bangsa, bukan malah membuat provokasi sehingga membuat kegaduhan, ujar Amin. Terkait hal itu, Sultan Pontianak polisikan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono. Sultan Pontianak 9 Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri akhirnya melaporkan AM Hendro Priyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, ke Polda Kalimantan Barat pada Sabtu 13 Juni 2020 malam. AM Hendro Priyono dilaporkan terkait ucapannya dalam video viral yang menyebut Sultan Hamid II Al-Qadri sebagai pengkhianat bangsa dan tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri kepada wartawan Minggu 14 Juni mengatakan bahwa dia mewakili keluarga besar Sultan Hamid II melaporkan Hendro Priyono atas pernyataannya yang menyebut Sultan Hamid II seorang pengkhianat bangsa. Laporan pengaduan ini terkait adanya dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Sultan Hamid II. Awalnya pelapor menerima video berdurasi 6 menit dan 13 detik pada Sabtu pagi dari salah satu pengurus Yayasan Sultan Hamid II. Video tersebut berisi pernyataan AM Hendro Priyono tentang Sultan Hamid II Al-Qadri lengkap dengan cuplikan gambar. Kesultanan Pontianak pun meradang, tak kuasa membendung amarahnya kepada AM Hendro Priyono karena menyebut Sultan Hamid II Al-Qadri sebagai pengkhianat bangsa sehingga tidak layak menjadi pahlawan nasional. Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri mengutuk keras pernyataan dari AM Hendro Priyono dan meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku. Pasalnya, AM Hendro Priyono dinilai telah menghina kakek beliau yang sekaligus merupakan perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri juga mengingatkan Gubernur Kalimantan Barat tidak tinggal diam dan hanya menjadi penonton dugaan penghinaan tersebut. Menurutnya, sebagai mantan Kepala BIN tak selayaknya Hendro Priyono berkata demikian karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang memang sedang dilanda krisis. Karenanya, sebagai cucu dari Sultan Hamid II, ia dan keluarga besar Kesultanan Qadriyah Pontianak mengutuk pernyataan AM Hendro Priyono dan meminta agar segera ditangkap dan diadili. Dia harus ditangkap dan diadili. Sebelumnya saya mengeluarkan titah saya sebagai sultan. Jangan tunggu masyarakat marah dan bergerak. Sekali lagi saya tegaskan,
Hendro Priyono harus segera ditangkap dan diadili sebelum rakyat bergerak. Jelas-jelas Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara dan itu merupakan jasa beliau. Walau beliau tidak pernah diakui sebagai pahlawan nasional, tetapi berani benar Hendro Priyono mengatakan pengkhianat. Begitulah ungkap dari Sultan Melvin. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Doni Charles Go, membenarkan laporan tersebut. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti yang ada. Namun, karena lokasi penerbitan kontennya di Jakarta, kasusnya kemungkinan dilimpahkan ke Mabes Polri. Kombes Pol Doni Charles Go mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat Ditkrimsus Polda Kalbar akan mempelajari dan menerbitkan laporan polisi. Bila hasilnya dianggap cukup, secepatnya akan ditangani. Tetapi bila melihat lokasi pembuatan dan penerbitan konten di internet, lokasinya berada di Jakarta, sehingga penanganannya akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Berdasarkan penelusuran Tri Channel pada Minggu 14 Juni malam, video tersebut telah beredar luas di media sosial dengan versi yang berbeda-beda. Di antaranya diunggah ke dalam channel YouTube Agama Akal TV, Fakta Faktual, dan fanpage Facebook AM Hendro Priyono. Agama Akal TV mempublikasikan dengan judul Pengkhianat Kok Mau Diangkat Jadi Pahlawan? Part 1 AM Hendro Priyono yang berdurasi 6 menit dan 20 detik. Sementara Fakta Faktual mempublikasikan dengan judul Sultan Hamid II Calon Pahlawan Keturunan Arab yang Pengkhianat berdurasi 15 menit dan 3 detik. Sedangkan fanpage Facebook AM Hendro Priyono mengunggahnya dengan judul Raymond Westerling Sultan Hamid II berdurasi 5 menit dan 41 detik. Berikut ini adalah pernyataan dalam video fanpage Facebook AM Hendro Priyono yang diunggah pada Jumat 12 Juni pukul 10:22 waktu Indonesia Barat. Tiap tahun kan ada pengusulan untuk menjadi pahlawan nasional pada peringatan 17 Agustus, Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini kan gencar sekali saya menerima WhatsApp. Saya kira memviralnya di WhatsApp media sosial tentang pengusulannya Sultan Hamid Al-Gadri. Sultan Hamid dari Pontianak, sultannya Kalimantan Barat ya. Sultan Hamid Pontianak. Saya ingatkan kepada generasi penerus bangsa, para kaum muda, jangan sampai tersesat dengan sesuatu usaha politisasi sejarah bangsa kita. Karena Sultan Hamid Al-Gadri ini bukannya pejuang bangsa Indonesia. Definisi untuk menjadi pahlawan nasional itu adalah yang merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia sama sekali bukan itu. Dia justru orang yang dulunya KNIL, tentara Belanda di Indonesia dulunya, yang pro kepada Belanda. Karena ada KNIL dan kemudian berpihak kepada Republik Indonesia dan ikut berjuang bersama-sama, malahan tampil juga di depan seperti Jenderal Nasution, Urip Sumoharjo, kemudian Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang. Sultan Hamid tidak pro ke Indonesia. Dia pro Belanda. Pangkatnya dulu kolonel KNIL dan dia ditugaskan pernah untuk justru memerangi kita. Ditugaskan ke Jawa Timur, ke Bandung. Di sana coba ditelusuri tulisan dari para ahli sejarah, para cendekiawan Indonesia yang sahih, yang bisa dipercaya. Jangan karena WA yang viral sekarang ini. Setelah dia ditugaskan oleh negara Belanda, dia dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Mayor. Mayor Jenderal Tentara Belanda dan pangkatnya adalah ajudan istimewa dari Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Itu jabatan dia. Kalau saya tidak berlebihan mengingatkan sejarah latar belakang Sultan Hamid II Al-Gadri ini, dia adalah pengkhianat, bukan pejuang. Pengkhianat bangsa Indonesia. Dia pada tahun 49 ketika Indonesia berdasarkan KMB menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Tahun 50 kan rakyat menginginkan menjadi negara kesatuan. Dia tidak happy, dia tidak senang. Dia ingin tetap federalis, dia ingin tetap menjadi sultan di Pontianak ketika ada petualangan seorang bekas kapten KNIL yang bernama Raymond Westerling. Dia berkomplot bersama Westerling dan sering ketemu di Hotel The Shim. Dulu waktu saya masih muda, itu hotel namanya The Shim dan saat ini sudah menjadi Duta Merlin. Itu tempat ketemunya Sultan Hamid berkali-kali sama Kapten Westerling Belanda. Haidar Alwi, Institut HI.